Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Kembali Amel hadir menemani Anda kali ini di Dialog Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan sore hari ini kita membahas mengenai milenial sadar gizi. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa gabung, bisa bertanya di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Anda bisa berkonsultasi Mitra Pas seputar gizi di sana. Dan sudah hadir bersama dengan saya narasumber kita di sore hari ini Mitra Pas. Ada Ibu Soleha AMG, ahli gizi dari Puskesmas Tayu 2. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Amel. Sehat ya? Perjalanannya lancar ini dari macet ya di jam-jam sibuk. Memang Jalan Pati Tayu ini ramai di sana ya. Oke, ada juga Mbak Laila Hidayati SGZ ahli gizi Puskesmas Margoyoso 2. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Laila. Selamat sore Mbak Amel. Ya, sehat juga ya? Sehat alhamdulillah. Dan tema kita adalah milenial sadar gizi ini. Yang seperti apa yang dikatakan milenial sadar gizi ini? Monggo, ini siapa dulu yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Laila Hidayati dari Puskesmas Margoyoso 2. Di sini akan siaran dengan tema milenial sadar gizi. Generasi milenial biasanya itu atau masa remaja ya Mbak ya, dengan usia 16 sampai 18 tahun. Itu adalah aset bangsa di masa depan. Untuk itu mempersiapkan generasi yang cemerlang untuk menjadi modal sumber daya manusia yang tidak boleh dilupakan, terutama dalam bidang kesehatan yang menjadi aset jangka panjang, seperti pentingnya pemenuhan zat gizi yang didukung pertumbuhan dan perkembangan kelak sampai menjadi individu yang dewasa. Di sini ada karakteristik remaja dengan usia 16 sampai 18 tahun meliputi yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan emosi, yang ketiga ada perkembangan moral, dan yang keempat ada perkembangan kepribadian. Di sini biasanya kan kaula muda itu sering nongkrong di kafe yang lagi ngehits gitu ya Mbak ya. Iya. Biasanya kalau kaula muda itu kalau ada yang ngehits langsung disamperin gitu ya Mbak ya. Di situ saya juga apalagi kalau Instagramable. Nah, saya sendiri juga senang kalau di kafe-kafe kayak gitu. Biasanya ya duduk, tempatnya nyaman, terus ada pencahayaan lampu yang bagus, dan sering disebut juga tadi ya Mbak ya, Instagramable. Terus nanti kita bisa foto-foto terus diupload di sosmed ya Mbak ya. Iya. Namun demikian ada beberapa konsekuensinya dari segi penyediaan makanan dan minuman terkait aspek gizi. Biasanya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kekinian, minuman yang kekinian, kopi yang kekinian. Nah, itu bisa terjadinya masalah gizi. Yang pertama itu terjadinya obesitas. Nah, obesitas sendiri itu biasanya penumpukan lemak yang berkaitan dengan asupan energi yang dikonsumsi yang secara berlebihan. Nah, itu biasanya berdampak pada yang munculnya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, terus gangguan pernafasan, terus stroke dan hipertensi, terus ada gangguan siklus hormonal pada remaja perempuan. Yang kedua itu masalah gizinya itu kekurangan energi kronik.
Nah, kekurangan energi kronik itu biasanya dampaknya itu kekurangan kalsium yang mengakibatkan terjadinya osteoporosis. Yang biasanya terjadi kekurangan protein hewani. Protein hewani sendiri itu biasanya itu dari ikan laut, terus daging-dagingan, terus dari ayam, terus dari telur. Nah, yang ketiga itu munculnya anemi. Nah, anemi itu adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin darah rendah dari nilai normalnya. Gejalanya itu biasanya itu menurun kesehatan reproduksi, terlambatnya perkembangan kecerdasan, terus menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Gitu Mbak Amel. Terus masuk ke gizi seimbang ya Mbak ya. Gizi seimbang itu yang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemantauan berat badan secara teratur dengan rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gitu Mbak. Terus gizi seimbang itu ada beberapa manfaat. Yang pertama itu untuk menjaga sistem metabolisme pada tubuh, yang kedua menjaga kesehatan organ tubuh, yang ketiga memperkuat konsentrasi daya ingat, yang keempat menjaga emosi, yang kelima mempertahankan berat badan ideal, yang keenam meningkatkan imunitas dalam tubuh. Oke, itu ya. Tadi yang sudah dijabarkan, mungkin Mbak Solehah mau menambahkan, monggo. Harus mempersiapkan dengan gizi yang seimbang. Tadi sudah dipaparkan tentang gizi seimbang adalah emang semua jenis zat gizi ya yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini adalah sesuai kebutuhan, tidak lebih atau tidak kurang ya. Juga apa yang perlu diperhatikan juga keanekaragaman pangan. Adalah bisa dari pangan lokal mungkin bisa dimanfaatkan, kemudian juga aktivitas fisik. Sekarang yang biasa menjadi kendala biasanya aktivitas fisik. Sekarang apa? Semua serba gadget. Juga misalnya sekarang kan PTM, pembelajaran masih daring ya. Semua apa-apa tinggal Google. Pesan makanan aja GoFood. Ya, berarti kan kita untuk aktivitas gerak kita kan semakin berkurang. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan adalah manfaat gizi seimbang. Nah, yang perlu kita tekankan adalah kita pelajari sekarang pola makan di generasi milenial zaman sekarang. Remaja kita itu, nah ini polanya sehari makan makanan restoran atau kulineran. Betul nggak sih Mbak Amel? Iya, benar banget. Nah, di situ makanan yang kulineran atau restoran dia bagus, tapi dia remaja kita itu tidak Sadar. Tidak memperhatikan asupan gizi kita, apakah itu kalorinya sesuai, kemudian untuk takarannya apakah ada lauknya sesuai kebutuhan, kemudian sayurnya sesuai kebutuhan, datang enggak? Yang dipilih apa? Makanan yang tinggi kalori saja. Kemudian juga gitu, selain makanan juga minuman yang terlalu banyak kalorinya. Nah, kemudian adalah gemar minuman tadi yang soft drink, kemudian mengganti makanan berat dengan nyemil. Kalau dia itu salah, kalau makanan berat di pikiran dia itu apa ya, bikin gemuk, langsung dia mengganti makanan cemilan ringan yang tanpa kita bikin gemuk. Padahal cemilan ringan itu seperti snack atau makanan gorengan itu kalorinya dan lemaknya sangat tinggi sekali sehingga bisa terjadinya obesitas dalam tubuh kita ya. Pola pikirnya berarti ya. Kemudian selain itu juga hobi mencari makanan yang unik. Ini makanan yang viral buat apa? Status. Biar kayak teman-temannya. Iya. Makanan itu emang makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tadi ya jauh sekali dengan makanan yang dengan gizi seimbang yang disebutkan sama Mbak Laila tadi ya. Kemudian juga sering melakukan diet yang salah. Tadi mengganti makanan yang berat tapi diganti dengan cemilan yang ringan sama saja ya. Kemudian itu pola makan di generasi milenial kita. Selain itu ada diet di generasi milenial, tidak sarapan. Kalau waktu kita sekolah mungkin kesiangan, langsung tidak sarapan pagi. Akhirnya apa?
belajar, aktivitas belajar waktu sekolah kita tuh bisa menurun. Konsentrasi. Karena apa? Perutnya lapar ya. Kemudian tidak menghiraukan kalori dari minuman itu, dia juga dari makanan atau minuman yang kalorinya tinggi. Kemudian makan terlalu banyak protein dan lemak. Ada juga ini yang dia tanpa menggunakan garam, ada loh. Ada di remaja kita. Kemudian ini kekurangan serat. Kalau di generasi milenial sekarang untuk serat sayuran itu kayaknya sudah langka sekali. Bahkan mereka itu malah tidak kenal sayuran. Nah, yang sering dia makan adalah cuma nasi sama lauknya juga kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, keringan saja tanpa sama sekali dia asupan seratnya. Nih, kemudian ada juga yang memuntahkan kembali makanan setelah dimakan. Ada di remaja kita. Kemudian juga ada minum obat pelangsing tanpa resep dokter. Nah, yang saya tekankan tadi yang tidak ada pola makan dari generasi muda yang salah, diet yang salah. Remaja itu harus paham dengan istilah gizi seimbang dengan adanya isi piringku. Isi piringku itu apa saja ya? Para remaja di rumah harusnya kita harus belajar sedikit untuk gizi seimbang untuk kita sehari-hari. Nah, dalam isi piringku itu terdapat sepertiga bagian makanan pokok. Di isi piring itu ada sepertiga bagian makanan pokok. Apa saja sih makanan pokok? Makanan pokok itu sumber dari kalori atau karbohidrat, nasi, kemudian ada jagung, kentang, mie, dan protein. Nah, 1/6 dari isi piringku itu terdapat lauk hewani dan juga lauk nabati. Nah, lauk hewani yang disebutkan di atas tadi terdiri dari lauk yang berasal dari hewani, misalnya ada ikan, kemudian telur, daging, ayam, ya, dan juga lauk nabati. Nah, ini terdiri dari tahu dan tempe. Nah, selain itu isi piringku itu juga sepertiganya harus diisi dengan sayuran. Nah, tadi sudah ditekankan di atas bahwa generasi milenial kita itu sudah tidak mengenal sayuran. Karena apa? Mungkin pola makan dari lingkungannya atau dari keluarganya yang tidak dikenalkan sayuran dari sejak dini. Mereka memang jarang ya untuk makan sayur, itu jarang yang mau untuk makan sayuran. Nah, kemudian adalah 1/6 lagi itu berupa buah-buahan ya, beraneka ragaman buah. Nah, kita juga harus mengenal buah-buah lokal yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang juga remaja kita itu malah tidak mau ya untuk makan buah lokal seperti pepaya atau pisang, karena tidak bisa diupload untuk status gengsi. Nah, yang diuploadnya adalah buah-buahan yang impor. Padahal fungsi dan manfaat buah lokal harganya ramah di kantong, juga manfaatnya juga tinggi. Sangat tinggi ya. Nah, selain itu adalah gula, kemudian garam, lemak. Ini bisa disingkat biasanya GGL ya. Gula, garam, lemak itu takarannya 4:1:5. 4 sendok makan gula makan dalam sehari, 1 sendok teh garam, 5 sendok makan gorengan dalam sehari. Nah, itu adalah isi piringku yang harus dipenuhi sehubungan dengan gizi seimbang tadi. Ya. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi materinya. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Dan Anda juga bisa gabung, bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati.
101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Dan Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita masih membahas mengenai milenial sadar gizi. Mitra Pas tadi juga sudah dijelaskan seperti apa untuk kita ya, mungkin juga para milenial ini agar lebih melek lagi dengan gizi, tidak hanya makan makanan yang sedang tren atau makan makanan instan yang cepat untuk disajikan gitu ya. Oke, tadi juga sudah dijelaskan tentang isi piringku, apa saja yang bisa kita konsumsi setiap harinya gitu ya, tentang isi piringku. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam lagi ini terkait dengan isi piringku ini seperti apa. Mungkin untuk masyarakat yang masih awam dengan istilah ini, monggo. Juga memfokuskan 4 hal ya. Yang pertama adalah tadi cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, karena di dalam prinsip gizi seimbang tadi adalah harus prinsip pola hidup bersih dan sehat. Selain itu adalah minum air putih dalam sehari 18 mili atau lebih, kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, ini aktivitas fisik tadi perlu ditekankan lagi, karena apa ya, untuk asupan makan kalau terlalu banyak tapi aktivitasnya sedikit nanti bisa terjadi obesitas. Nah, kemudian kita harus memantau berat badan dan juga tinggi badan kita. Nah, para remaja yang pendengar remaja sekalian ya, kita harus belajar, kita belajar bersama-sama ya penilaian status gizi, yaitu dengan indeks massa tubuh atau IMT. Caranya gimana? Ada rumusnya, ada caranya, yaitu berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan kita jadikan meter curug dikuadratkan, nanti ketemu hasilnya ya. Kemudian kita juga harus bisa menghitung berat badan ideal kita. Caranya gimana ya? Berat badan ideal adalah tinggi badan dalam sentimeter dikurangi atau min 100 ya, kemudian hasilnya itu dikali 90%. Nah, dari kategori IMT tadi itu ada ambang batasnya ya, untuk dewasa atau remaja. Kalau nilainya IMT tadi kurang dari 17 berarti status gizi kita adalah sangat kurus. Dapat diperhatikan di rumah ya, kita praktek sama-sama. Kemudian kalau ambang batas nilainya 17 sampai 18,4 berarti status gizi kita adalah bagus ya. Nah, selanjutnya adalah kalau nilai ambang batas 18,5 sampai 24,9 berarti itu kita normal. Nah, selanjutnya kalau hasilnya 25 sampai 26,9 berarti kita gemuk atau overweight ya. Kalau lebih dari 27 nilai IMT-nya berarti status gizi kita adalah sangat gemuk atau obesitas. Bisa cek ya. Cek sendiri. Nah, kita kalau sudah bisa menghitung sendiri nanti kan bisa kita berambu-rambu untuk melakukan diet, tapi dengan diet yang benar sehat, dengan mempertimbangkan gizi seimbang dan juga isi piringku yang ada di atas tadi. Itu ya. Oke, jadi tidak bisa sembarang diet gitu ya, karena biasanya kan orang kalau diet itu mengurangi porsi makannya. Tanpa dia hitung tadi kebutuhan gizinya berapa, kita harus kalau melakukan diet itu kita harus menghitung secara individu ya, secara personal. Nanti ketemu kalorinya berapa, nanti baru dijabarkan sesuai dengan menunya tadi. Apa yang perlu dikurangi. Berarti satu dengan yang lainnya ini beda. Kebutuhan tidak sama dengan teman yang lain. Sesuai dengan berat badannya, umur
Aktivitas fisiknya juga. Fisik juga kita Karena kan kalau kita biasanya yang awam ini ketika ingin diet melihat artis misalnya, nah ini bisa di dalam beberapa bulan turun sekian kilo dengan cara ini gitu. kita Ikut. berarti menilai kita Ini berarti cara yang salah ya untuk Iya. kalau Oke. memang mau melakukan diet memang harus menghubungi ahli gizi atau petugas kesehatan ya yang bisa menghitung kalorinya berapa untuk kebutuhannya dia. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Mungkin untuk Anda yang saat ini masih diet dengan cara yaitu tadi dengan mengikuti program artis gitu ya. Mungkin ini bisa dicek lagi gitu apakah benar apa salah. Nah, sudah ada yang gabung ini. Selamat sore dari Aang di Pati, mau tanya tips menyiasati agar bisa makan di luar bareng teman meski sedang diet. Oke, Mas Aang, sabar dulu, kita jeda dulu ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda yang saat ini sedang menyimak live fanpage kami bisa langsung bertanya di kolom komentar Radio Pas FM Pati 2 ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Mitra Pas, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas ya. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai milenial sadar gizi bersama dengan narasumber Ibu Solehah AMG, Ahli Gizi Puskesmas Tayu 2, dan juga Mbak Laila Hidayati SGZ, Ahli Gizi Puskesmas Margoyoso 2. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung, ada Mas Aang di Pati. Tanya terkait dengan cara untuk menyiasati agar bisa makan di luar bareng sama teman-teman meskipun sedang diet. Nah ini mungkin banyak orang yang bertanya juga ini sama pertanyaannya ya. Monggo. Ya, sangat bagus untuk pertanyaan dari Mas Aang di Pati ya. Nah, kalau kita sedang diet para remaja kita ya, tapi memang kita selalu diajak makan di luar sama teman-teman kita ya, kita tidak apa-apa dimakan di luar, tapi tadi kan untuk pola gizi seimbang kan isi piringku tadi yang perlu diperhatikan. Kalau kita pesan makanan memang untuk kalorinya cukup, kemudian juga tadi ada lauk pauk dari protein hewani, nabati itu juga tersedia. Kemudian yang penting adalah sayuran tadi. Jangan pilih makanan yang apa ya, yang cuma tinggi kalori sama tinggi lemak. Untuk minumannya juga kita apa ya, Bisa harus usahakan memilih. untuk memilih yang sehat. Itu aja, enggak apa kalau kita mau makan di luar, masakan diet kita makan di rumah terus ya. Kali-kali boleh makan di luar, tapi tadi pilih menu yang sayurannya banyak, yang proteinnya juga cukup. Ya proteinnya itu ada protein hewani, protein Nabati. juga, kemudian kita kalorinya juga kita cukup. Itu saja untuk sarannya ya. Jadi kalau dia diet, kalau diajak makan enggak mau apa saya dan diet, enggak, jangan gitu. Nanti hilang temannya malah. Iya, teman-teman ya. Ya harus pilih-pilih menu yang sehat, Sehat. sesuai dengan Isi piringku piringku. yang dipaparkan di atas tadi ya Mas Aang ya. Oke, itu dia Mas Aang. Jadi nggak apa-apa kalau mau makan sama teman-temannya ya, asal ada sayurnya juga. Pokoknya isinya, isi piringku harus diperhatikan. Nah, ini sudah ada yang gabung lagi, Ibu Mia di Padi juga.
bertanya terkait dengan apa perbedaan antara mengonsumsi beras putih dan beras merah untuk kesehatan. Nah, ini juga ngetren juga beras merah untuk Diet ya. diet juga ini. Iya. Untuk perbedaannya, terima kasih Bu Mia yang sudah bertanya. Perbedaannya antara beras putih dan beras merah. Kalau beras putih itu mengandung glukosanya itu sangat tinggi, dan untuk beras merahnya itu kandungan glukosanya itu sangat rendah. Terus di dalam beras putih itu kandungan seratnya itu juga rendah, dan untuk beras merahnya itu kandungan seratnya itu lebih tinggi. Dan disarankan untuk pas saat yang kayak punya penyakit DM misalnya ya Mbak ya, itu mengkonsumsinya itu beras merah. Soalnya apa? Soalnya itu kandungan seratnya itu sangat tinggi, dan untuk mengganjal rasa laparnya itu dengan mengkonsumsi beras merah itu tadi nggih. Beras putihnya itu kalau anak-anak remaja kan pas saat diet itu boleh mengkonsumsi beras putih, tetapi dengan porsi sesuai dengan kebutuhan yang tadi, balik lagi dengan kebutuhan per individu tadi, remaja untuk remaja tadi gitu. Nggih, sudah Mbak Mi. Itu tadi ya. Kalau emang lebih beras merah emang bagus untuk kandungan seratnya. Kalau langka, kalau nanti boleh untuk beras putih, beras putih boleh. Nanti kalau diusahakan untuk beras merah, tapi kalau kita emang kesulitan untuk mencari harganya juga ya. harganya kalau pengen diet dengan beras putih kan kita harus memperhatikan jumlahnya kalori, dan juga kita harus perbanyak makan sayur dan buah-buahan tadi. Itu juga kita asupan seratnya sangat tinggi. Berarti takarannya nanti berbeda ya? Berbeda berapa kalori dia kebutuhannya gitu kan. Nanti kan ada kalori, misalnya kalau kalori ada yang 1.500, 1.700, 1.900 dan 2.250 ya kalau untuk dewasa normal. Nanti kita tergantung kebutuhan kalori kita berapa. Oke, itu tadi Ibu Mia ya. Jadi itu tadi perbedaan antara beras merah dan beras putih. Sebenarnya semuanya sehat asalkan kita Porsinya ya, jumlah. Kebutuhan tadi. Sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi itu Ibu Mia ya. Mungkin kalau mau masih bertanya lagi bisa gabung lagi. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Kita jeda dulu Mitra Pas, dan nanti di sesi yang terakhir kita masih akan ajak Anda untuk bergabung dan kesimpulan di sore hari ini ya. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai milenial sadar gizi, karena memang waktu kita terbatas 1 jam saja Mitra Pas ya, dan ini sudah di menit-menit terakhir. Jadi mungkin bisa memberikan kesimpulan di sore hari ini, monggo. Di sini kesimpulannya yang pertama yaitu generasi milenial lebih informatif, produktif, dan memiliki kesadaran untuk sehat yang besar. Yang kedua, potensi tren gaya hidup ke arah lebih sehat, namun perlu teredukasi terkait pemilihan diet dan resiko masalah gizi yang tadi sudah di atas ya Mbak ya, sudah disampaikan tentang isi piringku, terus penerapan diet yang benar, terus ya tadi. Yang terakhir adalah terapkan gizi seimbang dan status gizi dengan cara yang tepat. Tadi untuk porsi makan, terus aktivitas fisik, terus jumlah kalori yang dibutuhkan, terus minum air putih maksimal 8 gelas sehari. Terus apalagi Bu Soleka? Monggo Ibu. Memang aktivitas fisik itu, kemudian emang kita harus memilih makanan yang sehat ya untuk para remaja kita. Jangan pilih makanan yang tren
boleh gini makan nyantai, tapi diinovasi dengan makanan yang seratnya tinggi, kemudian juga cukup protein, kalorinya juga sesuai dengan Kebutuhan. Oke, itu tadi pembahasan kita Mitra Pas di sore hari ini terkait dengan milenial sadar gizi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti program ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber kita di sore hari ini. Ada Ibu Salehah dan juga dan juga Mbak Laila ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Mbak Emil, selamat sore Mbak Emil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti Ruang Gizi sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.